Nah, dalam foto yang beredar, terlihat nggak ada paskibraka wanita yang memakai hijab untuk menekankan pentingnya nilai-nilai keseragaman. Tapi kok diharuskan seragam dengan cara intoleran dan melanggar nilai-nilai Pancasila? Apakah nanti kalau di mayoritas muslim yang tidak pakai jilbab harus pakai? Hi everyone, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys, yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up, fighting. Well guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang topik-topik yang lagi rame banget nih diperbincangkan oleh netizen Indonesia. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang Elmer yang merupakan suami dari Ira Nanda, yang mana baru-baru ini postingannya itu menuai reaksi yang pro kontra usai dirinya mengikuti tren Yura. Tren Yura tuh kayak gimana sih? Gini guys, kalian tahu nggak sih lagu Yura yang Aku Bisa Membuatmu? Jadi di sosial media itu banyak banget nih dari netizen yang menggunakan lagu Yura tadi. Kemudian nanti mereka bilang di postingannya, aku bisa nih Yura. Terus ada lagi yang bilang, aku nggak bisa Yura karena dia begini-gini gitu. Ya pokoknya kurang lebih seperti itulah bagaimana example dari tren Yura. Dan Elmer itu juga ternyata ikut teman-teman trennya Yura, dimana dalam postingan ini dia mengunggah bagaimana potretnya bersama dengan Ira dan juga anaknya. Kemudian Elmer mengatakan, aku bisa Yura, bisa bikin keluargaku utuh kembali. Kayak gitu guys bagaimana postingan dari Elmer. Namun pada akhirnya postingan ini seperti menuai reaksi pro kontra dari kalangan netizen. Terlebih banyak netizen yang gak akan lupa mengenai apa yang pernah dilakukan oleh Elmer. Jadi nih buat yang belum tahu, sebelumnya pada akhir tahun 2023 yang lalu, Ira Nanda itu seperti menyebarkan beberapa bukti bahwa Elmer, suaminya yang merupakan seorang pilot, itu main belakang bersama dengan seorang pramugari. Ira Nanda itu lebih lanjut mengaku bahwa dirinya telah diselingkuhi selama 6 kali dalam 4 tahun sejak awal menikah. Kasus ini juga sempat heboh di kalangan warganet, bahkan sering banget trending di Twitter. Dan guys, setelah topik perselingkuhan dari sang suami ini mereda, Ira Nanda kembali menuai sorotan oleh warganet. Jadi sekitar pada Mei 2024, dirinya tersorot kamera hadir di sebuah kajian bersama dengan Elmer. Dan momen ini sempat viral di sosial media. Dan gak sedikit pada kala itu dari netizen yang mengungkapkan rasa kecewa atas hal tersebut. Sebab banyak dari warganet yang seperti menyayangkan pilihan Ira Nanda untuk kembali bersama dengan sang suami. Setelah lama diam, akhirnya Ira Nanda mengkonfirmasi bahwa dirinya dan suami kini kembali akur. Dan kabar ini juga ia umumkan lewat sebuah postingan di akun sosial media Instagramnya. Sambil mengunggah potret bersama dengan sang suami, Ira Nanda menuliskan, sebelumnya banyak keputusan dan langkah yang kami ambil tanpa petunjuk Allah. Ternyata berjalan dan berakhir berantakan. Bimbing kami ya Rob, mulai sekarang sampai selamanya tolong perbaiki hidup kami. Sementara itu, postingan dari Elmer yang kita bahas pada awal tadi yang ikut tren Yura itu menghadapi reaksi yang pro kontra teman-teman. Beberapa dari netizen berkomentar seperti ini. Kalau udah dikasih kepercayaan jangan dirusak lagi ya pak. Bener banget sih, dapetin kepercayaan itu susah banget loh. Jadi di saat kita udah dikasih kepercayaan, kita harus menjaganya teman-teman, supaya kita tidak mengecewakan orang yang sudah memberikan kepercayaan kepada kita. Lanjut, memaafkan perselingkuhan itu luar biasa lapang hatinya. Belum lagi usaha dari nyembuhin traumanya, lukanya. Dan keluarga yang kembali utuh adalah good news yang patut diapresiasi. Jangan ya pak, jangan mengulangi lagi setelah dimaafkan dan diberikan kesempatan. Bener sih, setuju sama di komentar. Demi Allah, aku gak kuat kalau jadi istrinya. Kenapa? Apa yang suaminya lakuin itu udah gak pantas untuk dimaafin. Karena yang mereka lakukan selayaknya suami istri. Apakah kita sebagai istri sanggup melupakannya? Bukannya berharap kamu berpisah dari suami ya, dan buat keluarga kecilmu cerai-berai. Cuma kemarin jangan sampai di-spill aib suamimu mbak. Kan malu jadinya. Yang disalahin neti bukan suamimu, tapi kamu sendiri mbak. Mungkin bakal tetap ada nih yang pro kontra. Bilang ibuku udah bongkar aib suami tapi masih mau balikan lah. Tapi hey, kalian mungkin gak tahu seberapa sakit hati waktu ibu tahu semua kejahatan Elmer. Dan hey, kalian gak tahu seberapa sering ibu harus mikirin buat pergi apa kasih kesempatan buat Elmer. Kalian semua please jangan judge keputusan orang yang kalian sendiri nggak tahu apa yang dialamin, apa aja yang dirasain, dan apa aja yang udah diusahain. Padahal yang bikin keluargamu tercerai-berai ya kamu juga. Tapi ya menurutku nih, kalau kita menghakimi keputusan orang lain atas rumah tangganya juga kurang tepat sih. Boleh kesel, boleh ikut gregetan, tapi perlu diingat kalau bagaimanapun juga bukan kita yang menjalani, tapi mereka. Terus ada yang reply nih, aku gak peduli sih ya sama pilihan istrinya, tapi kesal aja sama orang gak punya malu kayak dia. Pakai bilang, aku bisa bikin keluargaku utuh. Padahal dia sendiri yang bikin keluarganya hancur dengan selingkuh 6 kali. Yang terlihat utuh gak selalu
benar-benar utuh. Dia bisa aja pasang caption demikian, padahal dia tahu sampai kapanpun istrinya nggak akan 100% naruh kepercayaan ke dia. Dia bebas memasang citra keluarga bahagia, padahal setelah apa yang dia lakuin, dia juga akan dihantui ketakutan kalau istrinya akan membalas dengan perbuatan serupa. We never know what goes on behind closed doors. Didoakan yang baik-baik saja ya. Kita nggak pernah tahu bagaimana jungkir baliknya mereka setelah kejadian waktu itu. Alright, itu adalah beberapa komentar-komentar dari netizen yang memberikan reaksi yang pro kontra. In my opinion, memang sudah menjadi resiko teman-teman kalau kita itu seperti menceritakan tentang apa yang kita alami dengan pasangan kita. Jangankan kepada publik yang luas ya, kepada teman ataupun keluarga saja banyak loh yang kayak memberikan reaksi serupa. Soalnya di lingkungan aku sendiri nih teman-teman, di sekitar aku pernah ada juga beberapa yang seperti itu. Tapi menurutku nih ya, meskipun kita pengen mereka kayak gini, mereka pengen kayak gitu, tapi kan balik lagi teman-teman, yang menjalani hubungan tersebut adalah mereka berdua. Jadi apapun keputusan mereka, apakah mereka tetap mau bersama atau mereka berpisah, yaitu adalah hak-hak mereka kembali. Ya kita doakan yang terbaik saja lah guys, dan semoga tidak menyia-nyiakan bagaimana kesempatan yang kembali diberikan. Lanjut ke informasi yang berikutnya, kita bakal bahas tentang bagaimana kontroversi di mana paskibra wanita diduga dipaksa lepas hijab saat pengukuhan di IKN. Sebelumnya, seperti dilansir dari suara.com, Presiden Jokowi itu telah mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka dari 38 provinsi di IKN pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 yang lalu. Nah, para anggota Paskibraka ini akan bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2024 di Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Seiring dengan pengukuhan Paskibraka, media sosial dihebohkan dengan adanya dugaan larangan menggunakan hijab bagi anggota Paskibraka putri. Lantas, kenapa sih bisa muncul dugaan seperti itu? Apa alasannya? Jadi guys, dugaan ini muncul setelah beredar foto dari anggota Paskibraka seusai upacara pengukuhan di Istana Negara IKN pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 yang lalu. Nah, dalam foto yang beredar, terlihat nggak ada Paskibraka wanita yang memakai hijab, termasuk delegasi dari Sumatera Barat dan juga Aceh yang sebelumnya mengenakan hijab. Dan pada akhirnya foto inilah yang menimbulkan spekulasi bahwa ada aturan bagi para paskibraka wanita untuk melepaskan hijab. Diketahui juga bahwa kebijakan sebelumnya itu membebaskan anggota paskibraka wanita apakah mau mengenakan hijab ataupun tidak. Kemudian Kepala BPIP yang bernama Yudian Wahyudi mengklarifikasi soal bagaimana pelepasan hijab oleh sejumlah anggota Paskibraka wanita 2024. Menurut beliau ya guys, langkah ini dilakukan untuk menekankan pentingnya nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. Dapat digarisbawahi, nilai-nilai keseragaman. Mau tekenin pentingnya nilai-nilai keseragaman dengan lepasin hijab. Lebih lanjut, dalam konferensi pers yang digelar di Hunian Polri di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 yang lalu, beliau mengatakan seperti ini. Paskibraka itu dari awal sudah dirancang untuk seragam. Adapun keputusan ini didasari oleh penyesuaian ketentuan seragam bagi anggota Paskibraka yang menggunakan jilbab. Pada tahun-tahun sebelumnya, jilbab itu diperbolehkan dalam upacara pengukuhan dan juga pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus. Namun, BPIP itu menerapkan aturan baru pada 2024 untuk menyeragamkan pakaian dan tampilan seluruh anggota Paskibraka sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Deputi Diklat nomor 1 tahun 2024. Menurut Yudian, pelepasan hijab hanya dilakukan pada saat upacara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran bendera pada upacara kenegaraan. Yudian lantas melanjutkan nih guys bahwa pelepasan ini juga dilakukan secara sukarela kok berdasarkan persetujuan yang ditandatangani oleh para anggota Paskibraka dalam surat pernyataan yang resmi dan mengikat di mata hukum. Dikutip dari Antara, Yudia menjelaskan, pelepasan hijab itu hanya berlaku selama upacara kenegaraan demi mencerminkan kebersatuan dalam kemajemukan. Alright, itu adalah bagaimana statement dari Kepala BPIP. Dan pada akhirnya kebijakan ini itu dikritik tajam oleh netizen. Salah satunya adalah Imam Syamsi Ali yang merupakan seorang tokoh diaspora Indonesia yang diketahui menetap di Amerika Serikat. Imam sendiri mengungkapkan bagaimana kekecewaannya terhadap hal tersebut. Menurut beliau, tindakan itu merupakan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Lebih lanjut, melalui platform X, Imam menuliskan, kalau benar wakil Aceh disuruh lepas jilbab, maka itu pengkhianat sih. Negara dan bangsa Indonesia tidak bisa dilepas dari ajaran agama. Kalau seorang Kristiani mau pakai, silahkan. Saya akan bela kalau ada yang paksa lepas.
Karena itulah Indonesia yang berketuhanan atau beragama. Komuniskah? Memang kalau di negeri Indonesia ada seorang wanita muslimah diharuskan melepaskan jilbab, itu keterlaluan. Keterlaluan kurang ajarnya dan kebenciannya pada agama. Dalam hal ini adalah agama Islam. Di Amerika saja kalau ada instansi yang memerintahkan melepas jilbab, itu akan dituntut. Ini di Indonesia. Kemudian Imam juga menanggapi tentang bagaimana statement tentang alasan melepaskan hijab untuk seragam. Lebih lanjut, ia menuliskan pernyataan yang dungu juga. Lalu kata pakaian seragam itu jadi alasan harusnya melepas jilbab. Ke depan pakaian seragam sekolah lepas jilbab. Apakah nanti kalau di mayoritas muslim yang tidak pakai jilbab harus pakai? Sudahlah, jangan cari-cari pembenaran untuk kebatilan. Ketua BPIP mengatakan bahwa perintah melepas jilbab itu hanya di saat acara resmi. Selebihnya bebas. Itu kedunguan. Bagi pemakai jilbab, membuka rambut di depan umum dalam setting manapun itu nggak diperbolehkan. Jangan mencoba mengelak dari sengajaan. Jangan sandiwara. Jangan main-main dengan agama. Saya baca ada yang memakai alasan keseragaman sehingga jilbab dilarang untuk paskibra. Jelas ini alasan kuno, bahkan dungu. Keragaman itu nilai, menyeragamkan itu dungu. Indonesia dengan segala keragamannya jauh lebih cantik dari keseragaman yang dipaksakan. Akui saja Anda fobia. Sementara itu, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh itu menyayangkan bagaimana tindakan pemerintah pusat yang melakukan hal tersebut. Tengku Faisal Ali yang merupakan Ketua MPU Aceh mengatakan bahwa peristiwa itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan itu merupakan sesuatu yang mereka anggap sebagai intoleransi yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut beliau nih guys, pemerintah itu seharusnya menghargai keistimewaan pelaksanaan syariat Islam yang selama ini lekat dengan Aceh, termasuk menghormati muslimah yang mewakili Aceh sebagai salah satu paskibraka dengan tetap memakai hijabnya. Beliau lantas mengatakan bahwa dengan melarang peserta dari Aceh memakai hijab, itu adalah bentuk pengkhianatan pemerintah terhadap muslimah, terutama dari Aceh. Beliau pun lantas mendesak pemerintah tidak melakukan penindakan apapun yang membuat umat terhalang menjalankan agamanya masing-masing. Dan menanggapi isu ini, berikut adalah beberapa komentar dari netizen Indonesia. Keseragaman atau kebinekaan Pancasila situ memaksakan dengan tujuan keseragaman pun juga sangat fatal. Statement seperti ini, BPIP mending bina anggotanya dulu dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Mana Pancasilanya? Bukannya ketuhanan yang Maha Esa ya yang menjadi sila pertama. Kok bukannya tambah maju, malah jadi tambah terbelakang begini sih? Lah, katanya Bhinneka Tunggal Ika, tapi kok diharuskan seragam dengan cara intoleran dan melanggar nilai-nilai Pancasila? Anda sudah pahamkah dengan Pancasila dalam lambangnya? Wahai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, di kaki burung Garuda ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya memang negeri ini beraneka ragam, bukan seragam. Alangkah indahnya loh dari keberagaman baris kompak dalam satu barisan. Alasannya sangat tendensius demi keseragaman. Jadi seolah-olah kalau muslimah berkerudung itu menimbulkan perpecahan. Ini masalah akidah loh. Pancasila, sila 1 dilanggar. Membuat aturan bermaterai itu namanya memaksa, mengikat. Pasti ada sanksinya yang menjadi keterpaksaan. Bahaya nih BPIP, logikanya masuk blas. Pembina ideologi Pancasila tapi nggak paham dengan Pancasila, merusak nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, intoleran. Baiknya dibubarkan saja mereka yang justru butuh dibina. Kalian nggak layak di BPIP. Pancasila itu nggak ada mengajarkan seseorang memaksakan kehendak terhadap hak asasi dalam beragama. Keseragaman itu hanya aturan budaya, bukan dibawa sejak lahir. Jujur ya, gak setuju banget sih akan kebijakan ini. Kok bisa ya melepas hijab dengan alasan untuk seragam? Kok bisa ya seperti itu? I mean like kayak gini. Untuk orang muslim itu pasti tahu apa makna dari hijab. Aku yakin kalian juga pasti tahu apa maknanya. Jadi terlepas apakah cuma lepas sebentar pas satu pacara ataupun enggak, menurut aku enggak seharusnya dilakukan seperti itu. Terlebih mengingat bagaimana sila nomor 1. Astagfirullahaladzim. Dan guys, kalau kalian sendiri gimana pendapatnya akan hal yang satu ini? Ntar komen ya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan pembahasan informasi terbarunya. I'm Sulki pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada yang salah informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.